Jadi formulasi nested query ini biasanya dieksekusi agak kurang efisien ya, less efficiently. Jadi memang lebih kurang efisien dibandingkan dengan bentuk yang tidak nested ya. Jadi dibandingkan dengan antara nested dengan yang tidak nested ya. Yang tidak nested itu berarti seperti natural join ya atau inner join yang biasa. Nah, itu bentuknya eh, yang nested ini lebih kurang efisien ya. Karena apa? Karena biasanya saat kita melakukan nested query maka kita akan memerlukan query optimizer. Jadi maknanya kita harus memanfaatkan query optimizer terlebih dahulu untuk setiap nested query tersebut. Nah, namun kelebihannya apa? Formula daripada nested ini lebih mudah kita pahami. Ya, lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena kita istilahnya kita mencari datanya itu satu persatu. Nah, pertama cari data yang paling dalam sekali, habis itu yang di luar, habis itu yang paling luarnya sekali. Jadi dari sisi pemahamannya itu lebih mudah dipahami yang nested. Nah, namun dari sisi keefisienan itu lebih efisien yang tidak nested. Nah, subquery ini tidak boleh mengandung operator set. Nah, ini yang penting untuk diingat ya, bahwa bagian subquery ini tidak boleh mengandung operator set. Ya, jadi misalnya operator set kan seperti union, set difference, kemudian ada intersection ya. Jadi itu hanya bisa pada bagian luarnya sekali. Jadi nggak bisa pada bagian subquery-nya. Nah, ini ada contoh lainnya, nested query yang menggunakan all. Nah, jadi all, di sini kita ingin menjawab pertanyaan, person who have an income that is higher than income of all person younger than 30. Jadi kita mau tahu siapa saja yang memiliki pendapatan itu lebih tinggi dari pendapatan semua orang yang lebih muda dari 30. Nah, jadi nah sekarang kita cari dia, select name ya, select name from person where income-nya ya, jadi pendapatannya itu haruslah lebih besar ya, jadi haruslah lebih besar, income-nya itu harus lebih besar, kan higher than, jadi haruslah lebih besar daripada semua orang ya, semua orang yang memiliki pendapatan dengan umurnya ini kurang dari 30. Jadi greater than all, kemudian ini adalah bagian subquery-nya. Jadi pendapatan di mana orang-orang tadi memiliki umur kurang dari 30. Nah, kemudian di sini penggunaan dari max ya, max. Max ini kan aggregate function ya. Jadi di sini ada soalnya, person who have an income that is higher than income of all person younger than 30. Nah, kalau tadi kita mencari siapa saja yang lebih dari ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, siapa yang memiliki pendapatan yang paling maksimal? Ya, yang paling maksimal, tapi orang tersebut itu haruslah memiliki umur kurang dari 30. Nah, jadi yang bagian atasnya ini sama saja ya, yang bagian ini, bagian awal ini sama, cuman di sini aja dibedakan bahwa kalau tadi yang lebih ya, higher than semuanya maksudnya. Nah, kalau di sini maknanya hanya perlu satu orang saja yang memiliki pendapatannya itu adalah pendapatan yang paling maksimal. Maka sama dengan select max income from person where age kurang dari ya, where age kurang dari 30. Nah, kemudian di sini ada contoh lainnya, yaitu penggunaan operator exist pada nested query. Jadi operator exist ini akan mengembalikan nilai benar ya jika subquery-nya itu tidak kosong ya. Exist itu kan maknanya adalah wujud.
Jadi maknanya dia harus ada di dalam situ, harus ada isi ya, tidak boleh kosong. Nah, contohnya misalnya di sini kita ingin mencari uh, query untuk menghasilkan jawaban person with at least one child. Jadi orang-orang yang memiliki anak satu orang saja. Nah, caranya seperti ini ya, select bintang from person P where exists exists select bintang from father child fj ya, where fj dot father sama dengan p dot name, or exist select bintang from mother child mc where mc mother sama dengan p dot name. Kan kita melihat sebelumnya ada tabel father child ya, berarti itu nama si ayahnya, mother child nama ibunya ya. Nah, kenapa di sini or? Kan maknanya ya maknanya bukan kedua-duanya, jadi salah satunya saja yang memiliki anak satu orang, maka di sini yang kita gunakan adalah or. Oke. Oke, berikutnya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa union tidak bisa digunakan pada subquery. Nah, tapi seperti yang sudah dipelajari bahwa union ini bisa digunakan untuk kolom yang sama tipe dan jumlahnya. Jadi misalnya di sini kita seperti pada soal sebelumnya, yaitu nama, umur, dan income daripada si orang-orang yang memiliki anak hanya satu orang saja ya, jadi anaknya cuma satu orang saja. Jadi itu soal yang pada slide sebelumnya sebetulnya bisa digambarkan dengan menggunakan union seperti ini. Nah, namun di sini pertanyaannya, apakah jika kita buat seperti ini ya, nah select distinct p.name, p.age, p.income from semua tabel ini, where fj.father sama dengan p.name or mc.mother sama dengan p.name, ini akan menghasilkan hasil query yang sama ya. Nah, ini akan menjadi soal pada latihan yang kalian harus kerjakan sendiri untuk mengetahui jawabannya. Nah, kemudian di sini ada negasi ya. Nah, kalau negasi ini maknanya kalau sebelumnya itu adalah wujud, berarti di sini negasinya berarti ada not-nya ya, jadi not exist. Nah, di sini diberikan contoh untuk menjawab soal siapa saja nama person ya yang tidak memiliki anak. Jadi maknanya kalau tidak memiliki anak ya berarti datanya itu tidak akan muncul pada father child dan mother child. Ya, berarti kalau tidak muncul berarti not exist yang digunakan. Nah, bagaimana query-nya? Ya, query-nya sebetulnya tinggal dibalik saja dengan yang tadi. Select bintang from person P where not exist ya, not exist. Select bintang from father child fj where fj.father sama dengan name. Jadi maknanya data person tersebut tidak boleh wujud di dalam father child dan juga tidak boleh wujud di dalam tabel mother child. Jadi maknanya dia tidak memiliki anak. Nah, di sini ada pertanyaan ya. This cannot be expressed equivalency as select from where query. Kenapa? Ya, jadi ini mohon dipikirkan ya alasannya kenapa hal ini tidak bisa kita lakukan. Ya, berikutnya ada contoh yang lainnya yaitu kita ingin menjawab pertanyaan name and age of the mothers of all of whose children are at least 18. Jadi maknanya nama dan umur si ibu yang memiliki anaknya ini sekurang-kurangnya 18 tahun. Jadi maknanya itu umurnya itu paling tidak 18 tahun. Nah, di sini bisa 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan dengan menggunakan all, yang kedua dengan menggunakan min, dan yang ketiga bisa dengan menggunakan not exist. Jadi memang antar operator ini
terkadang bisa saling menggantikan ya. Jadi maknanya uh, tergantung kita mengambil pendekatan dari mana terkait dengan operator ini. Namun memang perlu banyak latihan untuk mengetahui operator mana yang lebih tepat ya digunakan. Nah, contoh dengan solusi dengan menggunakan all ya untuk menjawab soal tadi di mana umur si ibu dan namanya di mana dia memiliki anak yang lebih kurang berumur 18 tahun. Jadi pertama sekali di sini select m.name, m.age ya, ini adalah nama ibu dan umur ibunya. From person M, join mother child mc on m.name sama dengan mc mother ya. Di sini proses inner join where ya where 18 ya, jadi maknanya kan umurnya tadi sekurang-kurangnya 18 tahun. Where 18 sama dengan lebih dari ya all select channel.h from mother child and channel join person channel on m channel.mother sama dengan channel.cname where m channel.mother sama dengan mc.mother. Jadi bagian query yang sebelah dalam inilah kita ingin mencari siapa saja sih nama anaknya ya, di mana nama anaknya tadi umurnya ini haruslah lebih atau sama dengan 18 tahun. Oke, berikutnya solusi dengan menggunakan min ya untuk menjawab soal yang sama juga. Nah, yang bagian atasnya ini sama persis, ya sama persis, hanya bagian bawahnya saja agak sedikit dibedakan karena di sini kita menggunakan fungsi agregat min. Kenapa kita gunakan fungsi agregat min? Karena kan yang kita perlukan umurnya itu at least 18, berarti paling minimal itu 18 tahun. Berarti 18 dan lebih. Makanya di sini 18 sama dengan greater than select min. Ya, jadi minimal umurnya ini adalah 18 tahun. Oke, berikutnya adalah solusi dengan menggunakan not exist. Nah, bagaimana caranya? Sama juga bagian query yang terluarnya ini sama, hanya kemudian di sini kita gunakan not exist, where not exist, ya berarti kita kalau not exist kan berarti tidak wujud. Maka kalau tidak wujud berarti query yang sebelah dalamnya yang kita cari adalah umur si anak yang kurang dari 18. Karena kan yang kita perlu umur si anak yang lebih dan sama dengan 18 ya. Jadi maknanya kalau kita gunakan solusi dengan menggunakan non exist berarti yang bagian inner query-nya ini atau sub query-nya ini maknanya umur si anaknya itu adalah kurang dari 18 tahun.